Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Hamdul Kamil dengan NIM 2122194 kelas PAIF. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah materi tentang hadiah dan wakaf. Yang pertama, kita masuk pada poin A, yaitu pengertian hadiah. Hadiah ialah pemberian sesuatu barang oleh seseorang kepada orang lain untuk memuliakan atau sebagai penghormatan atau penghargaan kepada yang diberi. Salah satu kemuliaan ajaran agama Islam adalah anjuran untuk saling memberikan hadiah. Hal ini akan menumbuhkan rasa cinta sesama Muslim serta dapat menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan umat. Ketika kita diberi hadiah oleh seseorang, hendaklah kita menerimanya dengan senang hati. Selain itu, agama kita juga mengajarkan kepada kita agar berusaha membalas hadiah tersebut meskipun tidak langsung seketika. Selanjutnya kita masuk kepada contoh hadiah. Ada sebuah ilustrasi. Aisyah, siswi berprestasi di Mantiga Agam, meraih peringkat pertama dalam pelajaran akidah akhlak. Sebagai bentuk apresiasi, Ustazah Rahmah memberinya hadiah sebuah buku Islami sambil menjelaskan bahawa memberi hadiah adalah sunnah dalam Islam. Hadiah tersebut menjadi motivasi bagi Aisyah dan teman-temannya untuk terus berakhlak baik dan semangat belajar. Kita masuk kepada macam-macam hadiah. Ada 5. Yang pertama iaitu hadiah biasa. Maksudnya hadiah yang diberikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk kasih sayang, perhatian atau penghormatan. Contohnya memberi makanan kepada tetangga, memberikan hadiah ulang tahun atau oleh-oleh dari perjalanan. Yang kedua ada namanya hadiah karena ibadah. Hadiah yang diberikan karena seseorang telah melakukan amal ibadah. Contohnya memberi hadiah kepada guru mengaji, penceramah atau qari setelah mereka mengajarkan atau membaca Al-Quran. Namun dalam fikih itu harus berhati-hati agar tidak mengubah niat ibadah menjadi mencari imbalan. Kemudian ada hadiah kepada tamu, yaitu memberi hadiah sebagai bentuk penghormatan kepada tamu, merupakan bagian dari adab menerima tamu dalam Islam. Yang keempat ada namanya hadiah kepada orang miskin atau anak yatim, yaitu bentuk kepedulian sosial yang bisa juga menjadi amal jariah. Dan yang kelima ada namanya hadiah dalam konteks pernikahan, misalnya hadiah pernikahan yang diberikan kepada pengantin. Biasa juga berbentuk mahar yang merupakan kewajiban, tetapi hadiah tambahan dari pihak keluarga termasuk kepada hadiah sunnah. Selanjutnya kita masuk kepada poin B tentang wakaf. Yang pertama itu pengertian wakaf. Wakaf ialah mengalihkan hak milik peribadi menjadi milik suatu badan atau organisasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan kebaikan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Atau wakaf dapat diartikan pemindahan kepemilikan suatu barang yang dapat bertahan lama untuk diambil manfaatnya bagi masyarakat dengan tujuan ibadah dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Barang tersebut tidak boleh diperjualbelikan atau dihadiahkan kepada orang lain ataupun diwariskan. Selanjutnya contoh dari wakaf. Ada sebuah ilustrasi. Pak Rahman, seorang pensiunan guru di desa Sukamaju, mewakafkan sebidang tanah miliknya untuk membangun perpustakaan bagi anak-anak desa. Perpustakaan itu menjadi sumber ilmu bagi masyarakat dan menjadi amal jariah yang terus mengalirkan pahala bagi Pak Rahman meskipun ia telah wafat nantinya. Kita masuk kepada macam-macam wakaf. Ada 2. Yang pertama ada namanya wakaf ahli, yaitu wakaf yang khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu, seorang atau lebih, baik ada ikatan keluarga atau tidak. Misalnya, wakaf yang diberi kepada seorang tokoh masyarakat atau orang yang dihormati. Yang kedua ada namanya wakaf khairi, yaitu
wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan umum, misalnya wakaf untuk masjid, pondok pesantren ataupun untuk madrasah. Pada poin C kita akan membahas tentang perbezaan hadiah dan wakaf. Yang pertama dari segi tujuannya. Kalau hadiah tujuannya adalah memberi kesenangan atau bentuk kasih sayang kepada seseorang, sedangkan wakaf tujuannya adalah ibadah dan amal jariah, yaitu pahala yang terus mengalir meskipun pemberi wakaf telah meninggal dunia. Yang kedua dari segi kepemilikan. Kalau hadiah, kepemilikannya berpindah kepada penerima dan penerima bebas menggunakannya sesuai keinginannya. Sedangkan wakaf, kepemilikan atas harta tidak lagi menjadi milik pribadi dan tidak boleh dijual ataupun diwariskan. Harta tersebut menjadi milik Allah Subhanahu wa taala dan digunakan untuk kemaslahatan umat. Dan yang ketiga, dari segi bersifat permanen atau sementara. Kalau hadiah bersifat sementara, bisa dipakai atau habis digunakan, sedangkan wakaf bersifat permanen, diusahakan agar manfaatnya terus menerus.